Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Alhamdulillah. sehat selalu ya. Oke, Alhamdulillah. tadi sebelumnya Ibu sudah mengirimkan link presensi. Jadi untuk siswa-siswa yang sudah masuk di Zoom ini adalah siswa-siswa yang sudah presensi. Nah, Ibu juga sudah lihat yang di sini itu sudah pada hadir. Tidak ada teman kalian yang izin. Oke, sebelumnya Ibu minta tolong nih buat siswa-siswa di sini on kamera dulu ya, biar Ibu bisa absen nih siapa aja yang tidak masuk. Atau mungkin kalian belum siap, kan tadi udah pada masuk ya. Mungkin kalian belum siap, ayo di-on-kan dulu. Ayo Mbak Uci, udah on kamera ya? Oke, nah, siapkan ya bukunya. Kita hari ini mau belajar nih, kita harus mempersiapkan buku dulu, sama alat tulisnya. Oke, seperti biasa ya, sebelum belajar, kita harus berdoa dulu. Hari ini adalah jadwalnya Mbak Wanda. Ayo Mbak Wanda, pimpin teman-teman untuk berdoa. Baik, Bu. Ayo teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dengan berdoa tadi dapat mempermudah ketika kita memperoleh ilmu ya. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat pekan lalu kita belajar tentang apa? Mungkin Mbak Wulan ingat ya, sebelumnya kita belajar tentang apa nih? Lupa, Bu. Oke, ya sudah ya, Ibu bantu mengingat. Pekan lalu kita belajar tentang siklus air. Nah, siklus air, ada yang masih ingat urutannya anak-anak? Mungkin Mbak Prisna bisa membantu Ibu bagaimana urutan dari siklus air. Lupa, Bu. Oh ya sudah, siklus airnya itu ada 6 tahapan ya anak-anak. Jadi dalam siklus air tersebut nanti pertama seperti yang udah diterangin pekan lalu itu ada air dari bumi jatuh, air hujan jatuh ke bumi dan sampai di akhir itu penguapan, lalu terjadi hujan lagi, begitu seterusnya. Nah, di sini sudah terlihat ya gambar air di tayangan kalian. Nah, hari ini kita mau belajar tentang dampak dan upaya pelestarian air. Nah, kita tahu air itu merupakan sumber kehidupan dan air itu penting sekali. Oh iya anak-anak, sebelumnya Ibu mau mengajak anak-anak untuk membaca bersama ya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini diharapkan anak-anak setelah melihat video dapat mengidentifikasi bagaimana cara-cara pemeliharaan air. Setelah itu, anak-anak juga dapat menyimpulkan dampak apa saja yang ada ketika anak-anak selesai membaca. Jadi nanti ada keluarga Anggi. Setelah membaca teks tersebut, diharapkan peserta didik dapat mengetahui dampak apa saja sih jika air itu tidak baik. Seperti itu ya anak-anak. Sekarang kita lanjut ke teks ya. Nih, ada keluarga Anggi. Coba Ibu minta Yuna bisa membacakan teks tersebut. Yuna, ada Yuna? Iya, Bu. Ya. Ada keluarga Anggi. Keluarga Anggi terdiri dari ayah, ibu, dan Kak Angga. Setiap hari keluarga Anggi menggunakan air. Ibu mencuci pakaian menggunakan air. Ayah mencuci motor juga menggunakan air. Begitu juga aku, ya setiap pagi menyiram tanaman menggunakan air. Dan Kak Angga yang rajin sekali memandikan kucingnya tiap pekan. Tanpa sadar, air yang sudah kita gunakan banyak ya. Anggi bertanya kepada Kak Angga, "Kak, bisakah air habis?" Kak Angga menjawab, "Air bisa habis, Anggi, jika kita tidak melestarikannya. Ketersediaan air bersih di bumi hanya 3% saja. Sisanya adalah air laut.
di mana air laut itu tak layak minum. Jadi alangkah baiknya mulai dari sekarang kita tidak boleh boros air ya. Mbak Yuna, terima kasih ya Mbak Yuna sudah membacakan untuk teman-temannya. Coba sekarang kita beri aplaus ke Mbak Yuna ya. Oke, nah anak-anak tadi ada keluarga Anggi, di mana keluarga Anggi setiap harinya menggunakan air. Kita juga seperti itu. Coba yang tadi pagi sudah mandi. Semua pada sudah mandi kan anak-anak? Sudah, Bu Guru. Ya. Dari kita bangun tidur, kita selalu menggunakan air. Dan ketika kita bangun tidur, ada yang biasanya minum air. Nah, itu merupakan penting sekali air untuk kita. Oke, anak-anak, setelah kita membaca cerita dari keluarga Anggi, sekarang ada puzzle. Coba anak-anak susun puzzle ini selama 10 menit. Nanti kita bahas bersama. Kira-kira ini gambar tentang apa sih? Dari sini ada yang kurang jelas mungkin. Jadi nanti anak-anak dapat menyusun gambar ini menjadi gambar apa. Setelah itu diidentifikasi. Kira-kira bagaimana sih upaya agar gambar tersebut tidak terjadi? Ada yang ditanyakan dulu tidak? Tidak, Bu. Ya, Ibu beri waktu 10 menit ya, bisa disusun gambarnya. Gambarnya ada di halaman 53 ya anak-anak, di buku kalian sudah ada. Nanti gambar tersebut bisa dipotong, lalu kita tempelkan. Setelah itu kita bahas bersama ya. Ya anak-anak, ada yang kesulitan? Oke, di sini karena anak-anak pada menghidupkan kamera, Ibu bisa memeriksa nih, ada si Galuh yang masih serius ya bersama orang tuanya. Terus ada siapa lagi nih? Ada Mbak Uci ya, Mbak Uci ya. Oke anak-anak, waktunya sudah selesai. Coba hadapkan ke kamera. Siapa yang sudah selesai? Ya, itu Ibu bisa lihat punyanya Mbak Bulan sudah bagus dan rapi. Terus punyanya Mas Sigit juga. Oh iya, coba sekarang Mbak Galuh, itu kira-kira gambar apa Mbak Galuh? Bagaimana, Bu? Itu kan sudah disusun sama Mbak Galuh. Nah, itu gambar apa? Pencemaran lingkungan. Ya, pencemaran lingkungan, benar. Yang lain sepakat dengan jawaban Mbak Galuh? Sepakat, Bu Guru. Sepakat. Kan tadi kita tahu ya kalau itu pencemaran lingkungan. Coba sekarang Mas Sigit gimana sih upaya kita agar tidak terjadi seperti yang ada di gambar? Ya, kalau menurut saya itu juga ada pencemaran air, Bu. Ya, terus? Nah, itu kan di airnya ada sampah, itu ada plastik, terus ada yang membuang limbah itu. Nah, supaya airnya nggak kotor itu seharusnya membuang sampah di tempatnya. Terus kalau limbah itu jangan dibuang ke air yang sedang mengalir, Bu. Oh iya benar. Jadi anak-anak, ini adalah gambar tentang air yang tercemar oleh sampah. Benar apa yang dikatakan Mas Sigit tadi. Selain itu, juga limbah yang dibuang secara sembarangan yang di bagian bawah ini. Nah, kalau kita susun, maka gambarnya akan berubah menjadi seperti ini anak-anak. Sebentar ya. Kita cocokkan bersama. Apakah gambar anak-anak sudah benar? Nah, seperti ini. Sudah benar semua? Benar, Bu. Sudah, Bu. Di situ terlihat ya anak-anak, ada bapak yang memotong pohon. Nah, padahal kita tahu pohon di situ masih subur. Itu artinya bapak tersebut tidak memotong pohon dengan tebang pilih. Itu adalah hal yang salah ya anak-anak. Karena pohon merupakan apa anak-anak? Kira-kira kalau pohon itu sama air digunakan untuk apa? Pohon butuh air untuk fotosintesis. hidup. Iya.
Oke, nggak apa. Tapi yang lebih tepat adalah pohon itu bisa fotosintesis, namun pohon itu adalah menyerap air, jadi tempat resapan, seperti itu ya anak-anak. Terus ada juga pabrik yang mengeluarkan asap, yang di sebelah sini ya. Ada juga limbah pabrik kayak gitu. Jadi anak-anak di sini sudah tahu bahwa membuang limbah sembarangan itu tidak baik. Jika anak-anak tahu atau melihat perilaku yang seperti di gambar ini, bisa diingatkan ya temannya. Bisa, Bu. Baik, Bu. Iya, Bu. Bisa, Bu. Kita lanjut ke lihat video ya. Nanti dari video ini anak-anak jadi tahu nih dampak apa aja sih yang merusak lingkungan tentang pencemaran air ya. Teng, teng, teng. Perhatikan baik-baik ya, jangan ngantuk dulu. Pencemaran air. Nah, pencemaran air ini sering terjadi di negara kita. Padahal air adalah kebutuhan makhluk hidup, khususnya manusia. Nah, contoh kegunaan air tadi sudah kita bahas, seperti untuk minum, mandi, mencuci, dan memasak. Semuanya itu butuh air. Nah, bagaimana sih jika air bisa tercemar? Apa yang akan terjadi nanti? Nah, air itu bisa tercemar kalau ada zat-zat yang masuk dalam air. Akibatnya, kualitas air jadi menurun. Dan kita tidak bisa menggunakan air tersebut karena beracun untuk tubuh kita. Nah, anak-anak, dari dampak tersebut, Ibu mau bermain. Anak-anak, perhatikan ya. Jadi, nanti misalnya nama anak-anak muncul, maka anak-anak bisa menjawab pertanyaan dari Ibu ya. Baik, Bu. Coba dilihat. Ya, Bu. Ini nama siapa yang ada? Sudah ada semua namanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Kita putar ya. Nanti kalau misalnya ada yang bilang stop, nanti kita stop. Tapi putarnya dengan lagu. Pasti anak-anak tahu. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Kayak gitu ya. 2 kali aja nggak apa-apa. Nanti kalau lagunya selesai, kita stop. 1, 2, 3. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Karena Prisna. Mbak Prisna, jatuh ke Mbak Prisna nih. Ibu mau bertanya nih kepada Mbak Prisna. Mbak Prisna, tadi dampak dari pencemaran air itu apa Mbak Prisna? Bisa disebutkan satu saja. Kualitas air turun. Ya, benar. Tepuk tangan untuk Mbak Prisna. Kita lanjut lagi ya. Sekarang lagunya diganti. Pasti pada tahu ya, yang ingat pesan ibu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu. Atau mungkin kita sebutkan aja deh 3M. Kayak gitu ya anak-anak. Diurutkan dari memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Gitu ya. Kita putar lagi. Bentar. Kita nyanyinya jangan itu deh, kayaknya anak-anak kesulitan ya. Mau diputer atau diputer biasa? Pakai lagu atau biasa aja? Biasa aja, Bu. Biasa aja, Bu. Oke, nanti bilang stop ya. Ya, Bu. Jeng, jeng, jeng. Siapa? Ganti stop nih. Oh, berhenti sendiri. Oke. Yuna. Mbak Yuna. Iya, Bu. Mbak Yuna bisa dengar suara saya? Ya, Mbak Yuna, tadi kita sudah belajar bagaimana cara menghemat air. Coba sebutkan salah satu contohnya Mbak Yuna yang Mbak Yuna tahu. Kalau baknya udah penuh, kerannya segera dimatikan. Ya, benar. Seperti itu ya, anak-anak yang lain jangan lupa kalau misalnya kita di rumah
terus lagi menyalakan air di kamar mandi, kalau udah penuh dimatiin ya. Oke anak-anak, sekarang kan tadi kita sudah membahas tentang dampak pencemaran lingkungan. Nah, yang kedua ini dari video kita mau tahu nih bagaimana sih cara pelestarian air. Bentar ya, ditunggu dulu. Masih pada fokus ya anak-anak? Fokus, Bu. Satu gelas itu 1 hari ya anak-anak. Jadi ayah Anggi gosok gigi itu nggak matiin kerannya, terlihat kan? Nah, lebih baik kerannya itu ditutup saat jeda. Lalu kita buka lagi setelah selesai. Lalu tutup kerannya dengan rapat ya. Terkadang kita kalau buru-buru langsung. Nih, ada si Angga. Angga mau mandi. Tapi menggunakan lebih baik Angga mandi menggunakan shower karena lebih hemat. Nih ada si Anggi. Si Anggi mau pergi. Tadi pagi memakai jaket, siang ganti lagi. Lebih baik menggunakan jaket lagi ya. Tapi untuk corona saat ini langsung dicuci saja ya anak-anak. Nih ada ibu. Ibu mencuci 1 baju. Itu tidak benar. Lebih baik mencuci kalian beberapa baju. Jadi sesuai kapasitas mesin cuci. Andi setiap pagi menyiram. Oh ya, yang benar saat pagi dan sore ya. Kalau saat malam tidak baik. Ini ayah mencuci mobil. Gunakan selang itu ternyata boros. Lebih baik menggunakan ember. Itu dia cerita tentang ayah, ibu, dan anaknya. Keluarga cerdas, bijak menggunakan air. Oke anak-anak, sampai di sini ada yang ditanyakan tidak? Belum, Bu. Coba, Ibu pengen ajak anak-anak di sini untuk nyanyi bersama ya. Kan tadi lagunya masih terputus nih. Kita nyanyi bersama ya. Nanti tirukan Bu Guru. Ibu Guru contohkan dulu ya. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena aku rajin 3M. Memakai masker kemana-mana, mencuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak aman. Oke, sekarang anak-anak tirukan gaya Bu Guru ya, sambil berdiri juga bisa. Oke? Halo, bisa dengar suara Ibu Guru? Bisa. Suaranya dengar, Bu. Cuma gambarnya nggak kelihatan. Tanya sudah kelihatan belum anak-anak? Iya, nggak kelihatan, Ibu Oke. Farah. Iya, sudah kelihatan. Nggak kelihatan. Sekarang kita nyanyi bersama-sama ya. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena aku rajin 3M. Memakai masker kemana-mana, mencuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak aman. Ya, terima kasih anak-anak. Oke anak-anak, tadi tidak ada pertanyaan. Sekarang Ibu Guru ingin tahu sejauh mana sih pemahaman anak-anak kita mengerjakan soal yang ada di kuisis. Itu kodenya ya anak-anak. Ibu Guru tunggu selama 10 menit. Soalnya cuma 5. Jadi soalnya meliputi apa yang sudah kita pelajari. Dikerjakan ya anak-anak. Misalnya kesulitan, bisa bilang ke Bu Guru nanti. Gitu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Anak-anak, ini sudah hampir 10 menit. Mungkin ada yang sudah selesai?
Belum ya? Saya Oke, belum. kita tunggu beberapa menit lagi. Ya, sudah 10 menit ya anak-anak. Soalnya kan cuma 5. Sekarang kita bahas bersama-sama ya. Iya, Bu. Untuk soal nomor 1, bisa dibacakan oleh Mas Sindu. Mas Sindu sudah bisa bergabung di sini, Mas Sindu? Anak-anak Mas Sindu ada? Sepertinya terhalang sinyal, Bu. Oke, ya sudah sekarang Ibu Guru minta tolong Mbak Ulan baca soal nomor 1 ya. Soalnya nggak kelihatan, Bu. Oh, belum muncul ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh iya, coba dibacakan Mbak Ulan dan dijawab. Fungsi lubang di gambar tersebut adalah Untuk apa lubang tersebut? untuk resapan air. Ya benar, tepuk tangan untuk Mbak Ulan. Yang lain sudah pada benar kan? Oke, sekarang karena sudah dibahas semua soalnya, Ibu Guru sudah melihat hasilnya anak-anak sudah pada paham. Nah, untuk menambah pemahaman kalian lagi, di akhir nanti Ibu beri tugas yaitu membuat buklet. Nanti siswa-siswa di sini bisa membuat buklet ini bersama orang tua kalian. Nah, buklet ini sudah Ibu kirimkan di WhatsApp grup cara-caranya ya. Lalu Ibu juga sudah mengirimkan tutorial untuk membuat buklet ini. Nah, nanti di sini kita akan menulis cara-cara memelihara ketersediaan air bersih. Seperti yang sudah ada di buku halaman 55 ya anak-anak. Nah, sampai di sini untuk pembuatan buklet ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu Guru. Jadi diingat-ingat ya anak-anak, pekan depan bisa mengumpulkan buklet ini. Oke, tadi kita sudah belajar banyak banget. Anak-anak di sini Ibu ajak menyimpulkan bersama ya. Nanti semisal jawabannya benar, muka anak-anak itu adalah ceria dan tersenyum. Di on kamera dulu ya semuanya. Nanti kalau jawabannya salah, mukanya bisa cemberut. Ya, sekarang Ibu mau bertanya. Dampak dari pencemaran air adalah rusaknya terumbu karang. Benar apa salah? Benar. Ayo, ada yang cemberut juga nih. Apa tersenyum semua? Ibu bisa lihat nih. Oke, bisa senyum semua ya. Lanjut pertanyaan kedua ya. Benar apa salah kalau kita lebih baik setiap kali minum itu ganti gelas? Deng. Salah. Salah. Ya, kalau salah berarti ya, gitu ya. Ada yang nahan tawa nih Mbak Roma. Oke. Oh ya, coba salah satu ada yang mau menyimpulkan kita tadi belajar apa aja? Mungkin Mbak Wanda, tadi kita sudah belajar apa aja Mbak Wanda? Gambar tentang pencemaran air, Bu. Ya, benar, tentang pencemaran air. Jadi anak-anak, terima kasih Mbak Wanda. Sudah membantu menyimpulkan hari ini, kita sudah belajar 3 ya, anak-anak, yaitu dampak pencemaran air, lalu upaya pemeliharaan air, dan bagaimana cara-cara supaya kita bisa merawat air tersebut. Nah, anak-anak, ada yang ditanyakan tidak? Ibu Guru mau memastikan ulang nih. Tidak, Bu. Bu. Ya, jika tidak ada pertanyaan, Ibu Guru mau mengingatkan untuk anak-anak harus rajin sholat ya anak-anak, untuk yang beragama Islam dan untuk yang beragama non-Islam bisa menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadi kita harus ingat iman, imun, dan aman. Dan 3M tersebut. Sekian dari Bu Guru, kita tutup dengan doa ya. Tadi Mbak Wanda, sekarang ganti Mbak Ulan. Tutup doa ya Mbak Ulan. Ya, untuk semuanya
berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Hati-hati ya anak-anak. Itu tadi pembelajaran dari Ibu Guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun, lupa. Udah aja. Maaf ya, lama banget kayak limit deh. Kritik saran, Far. Ya, ayo Yun. Cepat. Presentingmu di off-in dulu. Oh iya. Bentar. Oke, udah. Dulu. Siapa dulu? Yuk. Aku. Ya, Cik. Tadi udah bagus ya, Farah. Udah pakai sprint juga. Terus pakai tanya jawab yang suruh senyum-senyum itu. Tapi Farah ngomongnya menurut aku kecepatan. Oh iya. Ya. Ya. Apalagi nggak apa. Tapi overall bagus. Makasih, Cik. Ya, sama-sama. Kendala juga. Prisna, boleh Prisna? Yang ada di layar Prisna nih. Ya, udah bagus Farah. Tadi materinya udah dikaitkan sama kondisi sekarang ini. Jadi selain belajar materi juga bisa materi kondisi saat ini gitu loh. Udah gitu. Ya, makasih Prisna. Ulan. Ini dari present screen ya yang kelihatan dulu. Oke, kalau dari aku ya setuju sama Prisna, terus juga setuju sama Uci. Menurut aku ya, kamu terlalu excited, terus ngomongan mungkin terlalu cepet, sehingga kayak, nah aku jadi siswa ini lebih kayak, Bu Guru ngomong apa sih, kayak gitu, nggak susah diserap untuk anak didiknya. Jadi mungkin, nah besok temponya lebih dikurangin lagi. Tapi secara keseluruhan udah bagus, medianya udah sangat bervariasi. Udah cukup dari aku. Makasih Ulan. Sekarang ke Galuh ya. Ya, Far, sebenarnya kamu ngajarnya udah bagus. Terus modelnya udah banyak ya tadi, nggak cuma PPT, udah banyak banget. Tapi ya, aku setuju sama Wulan sama Uci. Kamu bicaranya terlalu cepat. Gitu aja. Ya. Ya, makasih. Mbak Yuna. Menurutku udah bagus sih, Far. Ya, cuma itu ya seperti yang dibilang Suci, Wulan, terus itu mungkin besok lebih dipelanin, yang tenang aja. Semangat, Far. Ya, makasih. Wanda. Ya Far, ya bersama-sama yang lain ya. Tadi pembelajarannya menurutku udah menyenangkan sama inovatif. Tapi itu masukannya buat pas ngomongnya itu agak pelan-pelan aja Far, jadi nggak terlalu cepat. Ya, aku grogi soalnya. Sindu masih di sini nggak sih, Sindu? Nggak ada ya? Ya wes, sikit-sikit. Oh, ada Mbak Afi. Sorry Mbak Afi di belakang. Aku Iya. Aku apa sih, Gen? komentarku sama sih sama yang tadi udah disebutin semua, ya paling yang ganjil ya gue sama tentang omongannya cepet. Jadi ini siswanya mesti bingung. Tes. 1, 2. Mungkin begitu. Masuk. Ini Sindu ya? Sindu. Iya, makasih sikit. Ada lagi. Mbak Afi berarti habis ini. Secara keseluruhan itu udah bagus, War. Cuman ya sama kayak yang teman. Halo Mbak Afi. Hilang ya suaranya. Bentar, Mbak Afi hilang ya? Teman-teman bilang juga terlalu cepat. Terus bagus, udah ada permainan.
Suaraku masuk nggak? Maaf Mbak, putus-putus. Iya nggak apa, di aku doang yang putus. Di aku juga putus-putus. Nah, minta tolong diulang ya Mbak Afi. Ya udah ulang ya. Secara keseluruhan bagus, War. Cuman ya tadi udah dikasih tahu sama teman-teman juga terlalu cepat untuk anak SD. Terus medianya udah bagus, udah apa mengkombinasikan udah baik. Udah pakai permainan juga walaupun tadi nggak ada nama aku di situ. Tapi udah bagus. Ada Afi kok. Saya sekarang kira-kira. YouTube phone. Ya udah ya udah. Aku cek kan saya di ping aja. Halo. Mbak Afi masih ada nggak Mbak? Maaf tadi. Ada, War. Ada lagi apa? Oh, udah. Oh iya, makasih. Sindo, terakhir. Kamu nggak masuk, kamu boleh komen. Tadi aku hanya sekilas lihat yang pakai aplikasi apa tadi dimasukin nama. Ya, mohon maaf. Tadi kayaknya ada samar-samar ada videonya bagus buat media untuk anak-anak. Nah, ya cuma itu yang bisa aku lihat, ya itu aja. Ya, makasih ya. Ya, makasih di grogi terus sama kakak juga. Terusnya pakai laptop, tapi ini pakai HP jadinya nggak bisa adaptasinya cepat. Makasih ya. Iya, aku mau nambahin dikit, Far. Far, Gimana? masih Iya. di awal kayak ya karena ngomongmu kecepatan ya, kamu itu di awal nggak memberikan siswa untuk menyampaikan tanggapan, misalnya kamu selamat pagi, kamu langsung lanjut aja, kamu nggak memberikan waktu untuk siswa itu menjawab sapaan dari kamu kayak gitu. Tadi pending deh kayaknya, soalnya aku ngomongnya tuh lama tapi nggak ada suara. Tapi tapi karena di aku itu Uci mau jawab terus keputus sama kamu itu berkali-kali kayak gitu. Kalau kayak aku rasanya dari suara aku pending karena kalian jawab, aku udah selesai ngomong dari tadi. Ya wes ya. Kayaknya aku berat deh kalau misalnya pakai video terus pakai itu juga. Aku tuh sempat nunggu. Oh sih jawab, aku udah ngomong. Ya udah. Oke, makasih. Iya. Terus ini lanjut.